mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Kali ini kita akan menghadirkan sebuah tulisan dari bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan yang dimuat di koran Kompas edisi 17 Februari 2023 dengan judul Meluruskan Jalan Menghadirkan Keadilan. Dalam tulisan tersebut, tampaknya Anies mencoba menjelaskan tentang keberhasilannya saat memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur. Di sisi lain, Anies menghadirkan ide dan gagasan besarnya untuk mewujudkan sebuah negara yang sangat demokratis, mensejahterakan rakyat, dan seterusnya. Bagi para relawan Anies, ada yang menarik di sini. Bahwa Anies mencamkan dalam tulisan tersebut, untuk mewujudkan sebuah kepercayaan atau trust dari sebuah pemerintahan, bukan dengan fanatisme buta. Artinya, Anies sangat menghargai perbedaan. Bagi Anies, sebuah kritik bukan berarti benci, tapi itu sebuah masukan demi kebaikan. Untuk lebih jelasnya kita saksikan dalam video berikut ini. Namun jangan lupa seperti biasa, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Yuk kita nonton sama-sama. Meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Pulau itu hanya sebesar satu titik di peta. Banyak orang menjuluki pulau itu sang penjaga utara. Sayangnya, selama puluhan tahun, sang penjaga itu makin tertinggal. Warganya tak bisa mengakses listrik sepanjang hari, kesulitan mengakses air bersih, dan kapal hanya melintas seminggu sekali. Nama sang penjaga itu Pulau Sebira. Letaknya di ujung utara Jakarta. Bahkan secara geografis lebih dekat dengan Pulau Sumatera daripada ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Mungkin banyak orang akan menganggapnya jauh. Jarak kilometernya dari Monas memang jauh. Namun, perspektif jauh dekat semacam itu perlu kita ubah. Semua pulau di Indonesia jaraknya adalah 0 km dari Ibu Pertiwi. Beranjak dari perspektif tak ada yang dinomorduakan, kita mewujudkan hak-hak dasar di Pulau Sebira. Layanan listrik hadir, air bersih mengalir, akses pasar pangan dan kapal bisa melintas tiap hari. Dalam hitungan matematis, pemberian layanan semacam itu bisa dianggap tak menguntungkan. Namun, Republik ini hadir bukan untuk memilah mana yang menguntungkan dan mana yang tidak. Republik ini tak dibangun dengan logika untung rugi. Republik ini berdiri dengan sebuah janji, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali. Janji keadilan sosial bukan saatnya hanya jadi dokumen sejarah. Kami ingin memanifestasikan keadilan sosial melalui gagasan yang konkret. Gagasan yang bisa meluruskan jalan bagi masa depan Republik ini. Demokrasi dan kesetaraan hukum. Demokrasi adalah sebuah jalan panjang yang perlu terus kita rawat. Keliru jika kita memandang demokrasi sebagai sesuatu yang bisa tumbuh dan bertahan begitu saja. Taken for granted. Kita memilih jalan demokrasi bukan sebagai jalan pintas pembangunan. Kita memilih demokrasi sebagai ikhtiar mewujudkan manusia yang bermartabat. Manusia yang merdeka berpikir, berpendapat, dan menentukan tindakan. Basis dari demokrasi adalah trust. Wes wayahe mengembalikan kepercayaan itu. Kepercayaan bukan muncul dari fanatisme buta. Layaknya sebuah pertandingan sepak bola, wasitnya harus adil, aturan mainnya harus jelas dan berlaku sama pada semua. Baru kepercayaan akan muncul. Kepercayaan akan tumbuh dengan adanya penguatan demokrasi. Kita ingin mendorong penguatan demokrasi melalui beberapa prinsip utama. Menjalankan amanah reformasi, menghadirkan kesetaraan hukum,
mendorong masyarakat sipil yang kritis, menguatkan landasan demokrasi elektoral. Esensi demokrasi adalah memberikan ruang yang setara bagi semua, menghadirkan kepastian hukum dan rasa aman dengan menjamin hak-hak warga negara, terutama ruang yang aman bagi perempuan, anak, difabel, masyarakat adat, dan kelompok marginal. Demokrasi yang sehat dan kesetaraan hukumlah yang akan mendorong kemajuan ekonomi berkeadilan. Kemajuan ekonomi tanpa perspektif keadilan sosial akan terasa semu. Ekonomi untuk semua. Ketika bicara pertumbuhan ekonomi, kerap kali yang kita lihat hanya berhenti pada angka-angka makro. Angka-angka itu ibarat sebuah potret dua dimensi, menunjukkan yang di permukaan, tapi tak selalu menggambarkan kedalaman dampak yang dirasakan warga. Prinsip yang ingin kita dorong, pertumbuhan ekonomi harus berkualitas, bukan sekedar melihat dari aspek makro. Lebih dari itu, dampaknya bisa menjangkau semuanya. Kualitas pertumbuhan itu adalah pada jangkauannya. Semakin merata, maka semakin tinggi kualitas pertumbuhannya. Selama ini pembahasan ekonomi kerakyatan hanya berhenti di level filosofis. Akibatnya, cara pandang kita terhadap ketimpangan tak berkembang. Sekedar ditopang program jaring pengaman sosial. Perspektif itu perlu kita ubah. Urusan ketimpangan tidak boleh lagi sekedar diselesaikan lewat jaring pengaman sosial, tetapi diselesaikan melalui instrumen-instrumen ekonomi. Perekonomian perlu kita rancang untuk memperhitungkan yang miskin dengan mengakomodasinya melalui kesempatan-kesempatan yang setara dalam sistem perekonomian. Kita harus berupaya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Urusan ketimpangan tidak boleh lagi sekedar diselesaikan lewat jaring pengaman sosial, tapi diselesaikan melalui instrumen-instrumen ekonomi. Cara pandang ini akan membuat masalah ketimpangan bukan menjadi masalah sektoral semata. Masalah ketimpangan perlu diintegrasikan melalui instrumen ekonomi seperti moneter, kredit perdagangan, perpajakan, investasi, dan kebijakan sosial untuk menciptakan perekonomian yang memberikan kesejahteraan semua warga, bukan hanya sebagian warga. Konsep semacam itu kerap dikenal dengan social market economy yang belakangan ini menjadi alternatif baru. Jika ditelaah lebih dalam, konsep itu sebenarnya senyawa dengan ekonomi kerakyatan yang sudah digaungkan para pendiri republik ini sejak lama. Ketika pemikiran itu diturunkan dalam bentuk kebijakan, diaplikasikan secara konkret, dan dieksekusi untuk kepentingan warga, hasilnya dahsyat. Ini yang kita rasakan ketika tahu usaha mikro kecil yang mendominasi Jakarta. Maka kita menggunakan ragam instrumen untuk memberikan kesempatan yang setara. Dahulu, gerbang kesetaraan itu tertutup rapat. Bayangkan ketika izin usaha kecil harus menggunakan alamat kantor, belum lagi kredit permodalan minimal 50 juta rupiah. Sejak lama, peraturan itu dianggap wajar. Ketika peraturan itu kita pandang dari kacamata pengusaha kecil, akan terlihat bias ketimpangan yang begitu besar. Kami ingin kesetaraan tak berhenti di tataran filosofis. Maka izin usaha makro kecil atau IUMK kita dorong agar relevan dengan kebutuhan pegiat usaha kecil. IUMK diterbitkan sebagai gerbang awal insentif bagi para pengusaha pemula. Perizinan semacam ini perlu kita pandang bukan sekedar kebutuhan administrasi, melainkan kita gunakan sebagai terobosan untuk kesetaraan. Skala pinjaman misalnya. Sebelumnya besarannya memberatkan pengusaha pemula sehingga terjadi ketidaksetaraan akses permodalan. Ketika berinovasi agar bisa relevan dengan kebutuhan usaha pemula, pinjaman bisa dilakukan mulai dari 5 juta hingga 10 juta rupiah. Ini juga didukung layanan perizinan yang dipercepat dan alamat rumah bisa diakui sebagai domisili usaha. Upaya-upaya itu merupakan manifestasi agar ketimpangan tidak sekedar ditopang jaring pengaman sosial, tapi melalui instrumen yang basisnya kesetaraan.
Ekosistem ekonomi yang setara perlu didukung dengan ekosistem sosial yang lestari. Keduanya harus saling menguatkan, bukan meniadakan. Jika Pancasila dilihat tujuan akhirnya, terlihat bahwa keadilan bagi semua adalah tujuan utamanya. Sejak awal para pendiri Republik ini menyadari betul kekuatan ekosistem sosial warga yang kokoh jika ditata di atas rasa keadilan. Keberagaman manusia Indonesia adalah karunia Allah, tetapi mendorong masyarakat bersatu dan guyup adalah ikhtiar bersama. Guyup berarti mewujudkan interaksi yang saling menguatkan antara warga dan penyelenggara negara. Kuncinya ada pada dua aspek, kolaborasi dan meritokrasi. Perspektif kolaborasi dan meritokrasi meyakini pembangunan sebagai kesempatan bagi semua untuk berkiprah. Penyelenggara negara perlu rendah hati dengan tidak memonopoli kebenaran, tapi justru menggelar tikar yang nyaman agar warga bisa duduk bersama dan terlibat. Pendekatan pembangunan tak bisa lagi sekedar penyelenggaraan negara menjadi administrator. Pendekatan konvensional itu harus berubah dengan menjadikan penyelenggara negara menjadi kolaborator dan warga menjadi co-kreator sehingga bisa memunculkan beragam kolaborasi. Inilah yang kita lakukan di ibu kota dengan mengusung konsep Jakarta Kota Kolaborasi. Syarat utama pemerintahan yang kolaboratif adalah tata kelola pemerintahan yang benar, good governance. Suka tidak suka, seluruh dunia menuju ke arah good governance. Ini seperti saat seluruh dunia bergerak menghapus perbudakan. Satu cara mewujudkan good governance adalah dengan meritokrasi. Para pendiri Republik ini merancang sebuah negara yang memungkinkan siapapun yang memiliki karya dan gagasan bisa menjadi pemimpin. Kemerdekaan telah menggulung konsep aristokrat dan monarki. Sebuah bukti Indonesia lahir dengan prinsip meritokrasi. Keberagaman manusia Indonesia adalah karunia Allah, tetapi mendorong masyarakat bersatu adalah ikhtiar bersama. Hari ini, pemerintahan yang bisa menjalankan meritokrasi akan mengirimkan pesan tegas bahwa pemerintahannya berintegritas. Kita berikhtiar menyelenggarakan pemerintahan dengan cara-cara berintegritas, meluruskan jalan, menghadirkan kesetaraan, dan meraih kemajuan yang berkeadilan. Gagasan ini ditulis dengan keyakinan bahwa setuju kita punya mimpi besar untuk masa depan Indonesia. Kami mengundang setiap warga negara Republik ini untuk berkolaborasi mewujudkan gagasan ini. Bismillah, kolaborasi ini bisa meluruskan jalan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah menyimak tulisan tersebut, kini rakyat Indonesia berharap semoga Anies amanah jika terpilih menjadi Presiden RI. Ide dan buah pikirnya itu tidak sekedar retorika, apalagi basa-basi layaknya kampanye capres untuk meraih simpati seperti sebelumnya. Pun bukan pekerjaan mudah mewujudkan ide tersebut di tengah cengkraman kuat oligarki. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.